ada penambahan sekitar 6.164 orang pemilih baru atau pemilih pemula yang tercatat dalam pemuktahiran data atau coklit oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tanjung Pinang selama 15 Juli hingga 13 Agustus lalu. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Tanjung Pinang, Divisi Data dan Informasi Muhammad Hafiz Diwa Prayoga. Berdasarkan data pemilih hasil pemuktahiran atau DPHP, terdapat 6.164 pemilih baru atau pemula. Namun data ini masih harus divalidasi terlebih dulu hingga nanti ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Daftar pemilih di 2019 itu ada selisih berkurang sekitar 900-an pemilih. Nah, tapi itu nanti akan kita validkan pada saat pleno di tingkat kota. Selanjutnya dalam coklit kita ini berapa jumlah pemilih baru yang kita dapat di tahun ini? Untuk pemilih baru dari hasil coklit sebanyak 6.164 pemilih baru, kemudian pemilih TMS-nya sekitar 13.228 pemilih. Prayoga meneruskan tahapan yang dilakukan jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kepri saat ini pada tahapan validasi atau hasil coklit yang telah dikumpulkan sejak 15 Juli lalu. Kemudian data tersebut akan direkapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, KPU Kabupaten Kota, hingga rekapitulasi tingkat KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara atau DPS. Selanjutnya KPU akan menghimbau kepada masyarakat yang merasa belum terdaftar dalam DPS agar segera melapor ke PPS atau ke kantor KPU Tanjung Pinang dari tanggal 19 hingga 28 September mendatang. Dari hasil perbaikan DPS tersebut, KPU akan merekapitulasi DPS untuk dijadikan daftar pemilih tetap atau DPT tingkat kabupaten kota pada 9 hingga 16 Oktober mendatang. Kemudian DPT akan diumumkan PPS tingkat kelurahan pada 28 Oktober hingga 6 Desember ke depan. Diketahui jumlah DPHP coklit 2020 berjumlah 150.080 orang jika dibandingkan dengan DPT tahun lalu yang berjumlah 151.172 orang. Diperkirakan jumlah pemilih tahun ini mengalami pengurangan sekitar 900 orang di Tanjung Pinang. Namun jumlah ini belum dapat dipastikan hingga KPU merilis DPT yang tervalidasi pada Desember mendatang. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.